tentang kematian. Mati cuma sekali, hidup dua kali. Jangan salah. Mati cuma sekali, hidup dua kali. Hidup yang nanti dipertaruhkan di hidup yang sekarang. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam akhirat. Mati cuma sekali, hidup dua kali. Namun hidup yang akan datang dipertaruhkan sekarang. Nah, sebelum hidup yang akan datang ada za'iqatul maut, ada proses menuju kematian yang disebut syakaratil maut. Nah, ini proses yang inilah yang akan kita gapai tergantung sesi-sesi perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Ibu Fatimah dan ahli kubur yang di sini telah mendahului kita. Zaikohnya telah mereka lewati. Tinggal sekarang mereka memetik hasil apa yang mereka perbuat. Sekarang kita yang melihat keadaan itu. Sekarang kita yang menyaksikan itu, yang melaksanakan fardu kifayah terhadap mereka yang sudah meninggal. Apa yang akan kita petik tentang itu semua? Tidak ada jaminan tentang kehidupan kita yang akan datang. Tidak ada jaminan besok kita akan melaksanakan seperti ini lagi, ataukah kita yang akan diseperti ini kan? Tidak ada. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Tanda-tandanya sudah Allah berikan. Peringatannya sudah Allah berikan. Sudah Allah perlihatkan. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Ketika umur kita ditambah, hakikatnya dikurang, semua Allah kurangi. Wa man nu'ammirhu nunakkisu, Allah kurangi sejatinya. 1, 2, 3 hitungannya nambah, tetapi hitungannya berkurang. Wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Maka akan kembali kepada hal awal permulaan kita diciptakan. Kita dilahirkan mula bayi baru lahir, ada gigi enggak? Tidak ada. Bisa melihat belum? Belum bisa melihat secara jelas. Bisa mendengar belum? Belum begitu jelas. Wa man nu'ammirhu nunakkisu, dibalikan kembali. Udah tua, giginya masih ada apa enggak? Tidak ada. Pendengaran masih jelas apa tidak? Tidak. Penglihatan begitu juga. Nunakkisu fil khalqi, dikembalikan sebagaimana awal permulaan kita diciptakan. Itu tanda orang-orang udah pada mati, tinggal bapak sendirian. Ada yang ngurusin. Semua telah Allah perhitungkan matang-matang tentang kehidupan kita. Kita tinggal menjalankan. Tetapi Allah memberikan seperangkat bantuan kepada kita untuk kita kelola. Mana? Walahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul khasirun. Allah berikan kita perangkat bantuan mana? Ada kita punya hati supaya memahami, ada kita punya telinga supaya mendengar, ada kita punya mata supaya melihat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pahami tentang ayat-ayat Allah, tentang peringatan-peringatan Allah, tentang tanda-tanda yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berpikir enggak? Kita merasakan enggak? Kan kita rasakan kalau begini doang. Selesai bubar, amin, bubar ke rumah, ingat nggak? Walukum wala auladukum an dzikrillah, kata Allah di dalam surat Al-Munafiqun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian menjadikan harta kalian, anak kalian, titipan yang ada pada kalian ini memberikan kalian jadi lalai kepada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang seperti itulah yang akan tersesat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Allah telah dan impakanlah, bersedekahlah, menafkahkan hartalah di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sudah mati, sudah ajal mau menjemput, malaikat Israil sudah berbaris dengan bala tentaranya, utusan Allah telah ada di samping kita untuk mencabut nyawa kita. Mereka berteriak-teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
Akhirkanlah ajalku sedikit saja, semenit saja, sedetik saja. Ini ajalin qarib, sedetik aja, semenit aja, kata mayat yang mau dicabut nyawanya oleh Allah, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah, aku akan sholat, aku akan jadi orang soleh walaupun sedetik ya Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tetapi Allah pada saat itu menolak. Wala yu'akhirallah, Allah tidak akan mengakhir-akhir ketika ajal sudah nyampe kepada seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Mayat yang sudah tergeletak, orang yang sakaratul maut sudah diperlihatkan surga dan neraka, sudah diperlihatkan amal perbuatan, dan berteriak-teriak kalau tidak tahu mah. Ya Allah, akhirkan ajalku, ya Allah, akhirkan ajalku. Lagi baca Quran, padahal ayatnya ajal, gitu, ambil bercanda gitu. Kenapa? Saking kita tidak tahu. Kalah kita dengan orang-orang yang baru masuk Islam, yang belajar baru 10 tahun sudah bisa berdakwah. Betul? Kita Islam dari kecil kan? Yakin? Coba suruh pegang mic, suruh sambutan arisan, mau apa kagak? Enggak. Kenapa? Kurang pembiasaan. Bisa karena biasa. Enggak bisa karena tidak biasa. Puasa. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu udah di lupa namanya. Udah ditashil. Jadi ayat pertamanya itu paman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ketika kita sakit, ketika kita tidak bisa melaksanakan itu bisa ditambah di hari yang lain. Atau fafidyatun tu'amu, miskin memberikan fidyah kepada orang miskin. Sebetulnya ayat awalnya itu nasah, tetapi dimansuh oleh Allah pada ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu adalah ayat yang dimansuh oleh Allah ketika Allah memberikan bahwa orang yang sakit boleh tidak puasa dan boleh dibayar fidyah, tetapi ayatnya dimansuh, dibatalkan. Ayat dimansuh itu satu ayat menjelaskan tentang perkara sesuatu, ada ayat yang sama menjelaskan itu, tetapi yang pertama jadi batal. Kalau ayat yang pertama merujuk pada ayat yang pertama itu, kalau kita sakit boleh fidyah. Sakit besoknya lagi kulit nih, malas fidyah aja, boleh dulu tuh sebelum berakhir ayat itu. Tetapi setelah turun ayat itu tidak boleh. Selagi kita kuat, bayar puasa qada. Tidak kuat, boleh pakai fidyah. Ada puasa wajib qada, wajib fidyah. Mana? Macam kita puasa, bulan puasa kemarin lupa nih belum qada. Sekarang datang puasa, belum qada juga. Nah, sekarang kemarin 2 tahun kita nggak puasa, bayar puasanya iya, bayar fidyahnya iya. Itu urutannya. Itu hukum. Lah capek-capek fidyah aja semua, itu terserah Bapak. Ini aturan hukum. Nah, fidyah menggugurkan puasa. Yang puasa yang digugurkan adalah selama puasa yang dia tidak bisa melaksanakan, bukan selama hidup, selama dia sakit. Kalau dia tidak sanggup membayar puasanya, maka dibayarkan fidyahnya. Seberat mana? Sebetulnya mah nggak sebanyak yang tadi 120 liter. Sebetulnya aturan hukumnya, aturan mainnya itu sebetulnya mud. Hitungan mud itu nggak ada 1 liter, cuma 0, sekian lah. Karena kalau digenggam itu cuma dulu segenggaman. Dulu kan nggak ada literan, nggak ada kiloan. Jadi aturnya segenggaman. Lah kita makan segenggam gini, kalau dipasak kan jadi beberapa piring. Nah takarannya segitu. Jadi kalau kita nggak puasa sehari segini, kasih ke orang. Tapi kan nggak pantas. Pantasnya misalkan seliter, nggak jadi seliter. Nah itulah kebiasaan gitu. Maka tidak ada aturan baku mengenai fidyah harus 1 liter, enggak. Tapi harus 1 mud adalah sekira kita makan pada saat itu. Sehari kita makan berapa kali? 2 apa 3? 2 lah kata rata-rata. Sekali makan 1 piring. Nasi 1 piring kalau jadi beras kan nggak ada segenggam. Berarti kalau kita 2 kali makan adalah segenggam. Nah itulah hitungan mudnya. Jadi kalau kita misalkan mau membayar untuk orang tua kita dengan kadar segitu,
saya kira berapa kilo pun membayar 30 hari sudah cukup gitu. Nggak perlu membayar banyak. Tetapi karena sodakoh bolehlah diperbanyak sampai berkintal-kintal juga nggak jadi masalah. Karena apa? Sodakoh tadfa'ul bala. Sodakoh mencegah bala, mencegah maksiat, mencegah dosa-dosa yang kita lakukan. Nah inilah ayat yang diambil, hadis yang diambil ketika orang kampung berbicara nggak sholat boleh dibayar fidyah, nggak sholat boleh dibayar fidyah. Sebetulnya itu as-shadaqatu tadfa'ul bala, tetapi bukan menjadi aturan hukum baku dari Al-Quran dan hadisnya bahwa sholat bisa dipidyahin, nggak bisa, nggak ada aturannya. Dan puasa pun kalau menurut kita ini yang meninggal dalam keadaan bulan suci Ramadan dan mungkin selama sakitnya ini meninggalkan puasa, maka anak-anaknya membayarkan fidyahnya, membayarkan puasanya dengan mengeluarkan beras fidyah untuk almarhumah. Nah inilah yang disebut as-shadaqatu tadfa'ul bala. Mana runtuyan hadisnya? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ula. Setiap anak Adam, manusia pada umumnya, meninggal putus semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. 1 adalah ilmu yang bermanfaat, kedua amal jariyah, ketiga anak yang soleha. Dari anak yang soleh dan soleha, dari 3 poin ini berarti ada amal jariyah yang ia keluarkan. Mana anaknya bisa mengeluarkan jariyah? Nih fidyah buat mak saya, nih fidyah buat bapak saya. Anak yang soleh berbakti kepada keluarganya. Amal jariyah yang ia keluarkan kan dari kita juga, anak kita. Jadi semuanya nyambung, berkesinambungan, maka itulah yang tidak akan ada putus-putusnya. Apalagi ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita bismillah aja, tong mau minum tuh baca bismillah, itu menjadi dasaran agama. Si anak ketika minum baca bismillah dari kecil misalkan sampai dia tua, itu terus ngalir Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Jadi pahala buat orang tuanya. Kenapa? Ngajarin bismillah. Apalagi mengajarkan yang lainnya. Nah inilah ilmun yuntafa'u bihi, terus ngalir, gak akan ada putusnya. Ibarat mata air yang tidak akan pernah kering. Dan orang tua hanya tinggal menikmati hasilnya di akhirat. Di alam barzah orang tua kita tinggal nadangin. Apalagi malam Jumat beginian, Allah menurunkan ruh orang yang sudah meninggal dari minas sama dunia, dari langit dunia itu ke kita, ke ahli kuburnya, ke ahli warisnya, ke ahli koryahnya, ke ahli keluarganya. Dia turun tuh yang orang tua kita yang sudah meninggal, turun kepada kita. Mereka ngeliatin anak-anak cucunya, ngeliatin anak-anak mantunya, ngeliatin saudara-saudaranya yang masih hidup. Kita aja nggak pernah tahu. Ya kalau kita tahu masa kabur. Adanya kita di pintu lagi ngeliatin aja, belum bagaimana ceritanya coba. Orang yang udah meninggal duduk aja di pintu gini ngeliatin kita. Mungkin kita bisa lari, tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kebaikan supaya kita tidak bisa melihat. Hanya mereka yang melihat kita, melihat tingkah laku kita, melihat keadaan kita. Dan setelah selesai malam Jumat, mereka kembali lagi ke makbarohnya, ke langit dunia, ke tempat mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat nikmat diberikan nikmat kembali, yang mendapat siksa diberikan siksa kembali. Pada curhat ahli kubur di sana, kamu kemarin dari sono ya? Iya, saya dari anak cucu saya. Itu bawa apaan nih? Saya bawa surat Yasin. Kan enak, segembolan surat Yasin buat bakal jadi kubur. Itu bawa apaan? Bawa Fatihah dari anak. Ada yang nangis mulu pulang nengokin anak. Lu tiap malam Jumat pulang nangis mulu. Iya, anak gua kagak inget sama gua gitu. Malah hartanya aja dimakanin, dijualin, rumah gua ditempatin kan. Ngirimin doa, ngirimin Fatihah maka gak pernah. Sedih mereka pulang. Ya ibaratnya kita lah lebaran nih, nganjang atau pulang ke tempat anak kita, ke tempat saudara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak suntangan. Duduk Pak, nyeduh kopi Pak. Iya boleh, seduhin kopi. Enak gak? Enak. Datang bapak mau pulang, Pak tunggu dulu. Ini duitnya 1 juta nih, berasa sekarung. Enak apa kagak? Enak. Enak. Main ke rumah anak, main ke rumah saudara dibekelin. Begitupun orang tua yang sudah meninggal main ke rumah kita. Kita nggak bacain Fatihah, kita nggak bacain Yasin malam Jumat, masya Allah. Sedih luar biasa mereka pulang kagak bawa apa-apa. Mudah-mudahan
kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak cucu yang soleh dan solihah, bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita sekarang berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, cucu kita yang akan berbakti kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah yang benarnya bersumber dari agama Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari keterbatasan dan kebodohan diri pribadi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.